Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matalah yang terkasih. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 dalam pekan Advent yang kedua. Injil yang disuguhkan oleh gereja untuk menjadi santapan rohani bagi kita dari Matius 11 ayat 11 sampai 15. Diawali dengan bagaimana pernyataan Yesus tentang Yohanes yang menyebutnya sebagai nabi terbesar yang pernah ada. Jadi Yohanes ada di dalam situasi ataupun dia berada pada suatu persimpangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nabi inilah yang menjadi penghubung. Dan tentang Yohanes Pembaptis ini, Yesus menyebut dia bahwa dia termasuk nabi yang paling besar, nabi terbesar yang pernah ada. Sebab ia menjadi pelopor bagi datangnya Sang Mesias. Ia menjadi perintis bagi jalannya Tuhan. Supaya kemudian orang lalu menemukan jalan Tuhan, atau orang dipersiapkan untuk berjalan di jalan Tuhan yang akan datang. Nah, lalu kemudian Injil Matius mengetengahkan tentang situasi kerajaan surga, bahwa dikatakan sejak tampilnya Yohanes hingga sekarang, kerajaan surga diserongkan oleh orang yang menyerongkannya, mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, harus diakui para saudara bahwa dari ayat yang singkat ini kita lalu mengenal dalam tanda kutip nasib dari kerajaan surga itu sendiri. Bahwa memang sejak zaman Yohanes Pembaptis yang telah dijebloskan ke dalam penjara sampai zaman kerajaan surga itu sudah mulai ditegakkan. Tentu kekristenan itu mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh tangan-tangan manusia yang kejam, tentu saja. Bahwa kerajaan Allah itu akan selalu mengalami kekerasan. Manusia-manusia biadab akan selalu mencoba untuk mematahkannya, merampasnya, dan menghancurkannya. Karena itu, bahwa hanya orang yang sungguh-sungguh, hanya orang yang memiliki keteguhan kasih, keteguhan iman, memiliki kesetiaan yang sebanding atau bahkan melampaui kekerasan, penganiayaan yang akan masuk ke dalamnya pada akhirnya. Jadi perkataan Yesus ini merupakan sebuah peringatan ya terhadap kekerasan yang akan datang, yang mungkin akan terjadi, dan sekaligus juga suatu tantangan bagi orang-orang Kristen supaya justru pada masa-masa ini dibangkitkanlah kasih setia yang lebih kuat dibandingkan dengan kekerasan itu. Nah, para saudara, pada akhirnya Yesus memberitahukan kepada orang banyak bahwa Yohanes itu adalah utusan dan pendahulu yang telah mereka nantikan begitu lama. Ya, mereka nantikan begitu lama, tapi jika mereka mau menerima kenyataannya. Karena tadi dalam ayat yang terakhir, bagian terakhir dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, disinilah menjadi inti dari semuanya, bahwa analoginya ialah kamu bisa membawa atau membawakan minuman kepada seorang anak, tapi Anda pada akhirnya tidak bisa memaksanya untuk minum air itu. Artinya apa? Allah sudah mengutus utusannya, tetapi manusia toh dapat menolak atau bisa juga mengakuinya. Allah bisa menyampaikan kebenarannya, namun manusia dapat menolak untuk melihat kebenaran itu
dan menerima kebenaran itu. Wahyu Allah pastilah tak berdaya tanpa tanggapan manusia. Itulah sebabnya Yesus mengakhiri dengan imbauan agar orang yang mempunyai telinga harus menggunakannya untuk mendengar. Maka para saudara, pada akhirnya wahyu Tuhan itu harus ditanggapi, harus diberikan jawaban oleh setiap pribadi dari kita. Bagaimana pengalaman kita dalam menjawab tanggapan Allah? Bahwa panggilan Tuhan itu akan selalu menuntut jawaban, menuntut tanggapan, dan tanggapan itu bisa menerima dan bisa menolak. Injil hari ini memberikan kepada kita semangat untuk waspada dan selalu membuka diri untuk diingatkan terus bahwa kita harus belajar mendengarkan Dia. Di masa Advent ini kita belajar juga untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kadang-kadang itu datang melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Akan tetapi hal-hal yang kecil itulah atau hal-hal yang sederhana itulah, disitulah Tuhan Yesus hadir untuk menyapa kita, untuk mewartakan sesuatu bagi kita. Akankah kita yang memiliki dua telinga ini diam saja, atau menutup kedua telinga kita dan tidak berusaha untuk mendengarkan pewartaannya? Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita di masa Advent ini belajar terus untuk membuka hati kita, membuka diri kita, membuka telinga kita. Kita perlu tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan sampai ke hati yang terdalam tentang maksud dan kehendak Tuhan bagi dunia. Terutama pada saat Tuhan memutuskan untuk memberikan anaknya bagi manusia dan mengutusnya menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.